Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husein Alatas. Baik, acara ini juga disiarkan karya Tansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasa di Palembang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana No. 1 di Semarang, Radio Almas di Magelang, dan juga radio lain di Pulau Jawa. Baik, untuk kali ini kita akan mengambil tema di seputar ibadah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Alhamdulillah Ustaz Husein sudah hadir. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa a'inna ya Rabbana ala tablighi da'watika wa risalatika ila ibadik. Bil hikmati wal mau'izatil hasana kama amart warzuqna al-ikhlasa fi dhalika wakhtim lana bil husna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturrahim, seluruh keluarga besar Rasil, seluruh ikhwan akhwat yang berkontribusi dalam kelangsungan dakwah mengajak kepada Islam yang satu dan umat yang satu kembali seutuhnya dan setulusnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberkahi usaha kita, menjadikan kita ummatan wahidah yang mengabdi kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memenuhi janjinya untuk membuka pintu rahmat keberkahannya bagi kita dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhir. Kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada seluruh ikhwan akhwat, keluarga besar umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang menjalani juga amanat kehidupan yang sama. Maka sebaik-baiknya jalan petunjuk bagi kita yang datang dari pencipta kita, yang telah menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya. Semoga Allah membuka hati kita semua untuk menerima kebenaran, menjalankannya sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai renungan kajian kita di bawah naungan Al-Quran dengan tema ibadah yang merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Mengingat bahwa ini merupakan tujuan dari penciptaan manusia dan kehadirannya di muka bumi. Dan mengingat begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, maka hal ini merupakan tema yang benar-benar amat penting yang akan menentukan nasib kita, bahagia atau celaka, selamat atau binasa. Maka mari bersama-sama kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak asing lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak menciptakan jin ataupun manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Tujuan dari penciptaan mereka, demikian pula kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini merupakan ladang pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak hanya terbatas pada sholat, berpuasa, berhaji, dan ibadah ritual yang lain, tapi ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Dan kata ibadah merupakan kata yang mencakup seluruh makna kebajikan dan kebaikan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan, perbuatan, dan cara hidup. Oleh karena itu, apa saja yang kita lakukan dari kebaikan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan ibadah. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW memasukkan hubungan suami istri yang mereka lakukan bahagian dari ibadah kepada Allah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa seseorang yang melakukan apa yang dia sukai masuk dalam kategori ibadah? Rasulullah mengatakan, bukankah kalau dia melakukannya di luar yang dihalalkan Allah termasuk dalam bilangan maksiat? Oleh karena itu, perlu kita betul-betul mengubah pemahaman kita mengenai ibadah. Tidak seperti pembahagian yang terdapat dalam buku-buku fikih. Mungkin tujuan para fuqaha baik, tapi ini telah mempersempit wawasan dan cakrawala ibadah. Akhirnya kita merasa puas cukup dengan sholat, dengan berpuasa, dengan berhaji, berzakat, juga zakat yang kita lakukan sebatas zakatul fitri. Tidak menyadari bahwa seluruh aspek kehidupan kita merupakan ladang pengabdian dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita mendengar firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah. Untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa mereka karena mereka berstatus sebagai khalifah yang memiliki kehendak dan pilihan. Tapi hidup mereka merupakan ujian dari Allah. Apakah mereka siap untuk beribadah kepada Allah sebagai ungkapan syukur mereka kepada Allah yang telah menciptakan mereka, melimpahkan berbagai macam nikmat. Seluruh potensi yang terdapat padanya adalah pemberian dari Allah. Allah memerintahkan mereka beribadah padanya bukan karena Allah butuh, tapi Allah ingin melihat orang-orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Juga menguji kesabaran mereka, apakah mereka tetap bersabar untuk beribadah pada Allah, berjalan di atas jalan keridhaannya, walaupun berbagai macam godaan, tantangan, pesona menerpa dirinya.
Apabila dia bersabar teguh istiqamah di jalan Allah, mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka orang semacam ini, orang yang kelak di hari kemudian nanti akan menerima balasan yang sebaik-baiknya dan seindah-indah. Oleh karena itu, perlu betul-betul kita memahami makna ibadah dengan jelas, agar kita tidak memisahkan antara kehidupan dunia kita dari ibadah yang Allah perintahkan. Allah menciptakan langit, bumi, dan menciptakan kita, memberikan kita berbagai macam nikmat kurnia. Masakah hak Allah hanya sekedar kita sholat, berpuasa, dan berhaji? Apakah sampai di sana saja? Selebihnya kita bebas melakukan apa yang kita inginkan. Ini merupakan pemahaman yang sempit dan dangkal yang merusak kehidupan kita. Tapi kalau kita menyadari, kita sebagai seorang suami, sebagai seorang wanita yang berstatus sebagai istri, sebagai seorang ayah dan ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang pemimpin di atas, atau sebagai wakil rakyat, sebagai seorang pedagang dan pengusaha, atau sebagai seorang ilmuwan, apakah dia tidak menyadari bahwa apa yang ada padanya merupakan amanat? Dan Allah menguji dia, apakah dia mempergunakan ilmunya, jabatannya, hartanya, kedudukannya untuk beribadah pada Allah, apakah dia lupa kepada Allah? Tapi kalau dia hanya membatasi ibadah pada sholat, selesai sholat, maka kehidupannya terpisah dari ibadah yang membuat akhirnya dia dapat melakukan apa saja lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat dia menyadari dirinya sebagai seorang hamba, kehidupannya adalah ibadah, dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, apapun jabatannya, dia betul-betul akan selalu mengawasi Allah dan bertanya, apakah perbuatannya benar? Apakah perbuatannya diridhai Allah atau tidak? Ini merupakan hal yang tidak akan lepas dari benak orang yang menyadari dirinya sebagai seorang hamba. Oleh karena itu, ikhwan akhwat, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada saat kita membaca firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita menangkap 3 hal yang penting. Yang pertama adalah kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ma'bud yang disembah, atau satu-satunya ya, yang wajib dan berhak untuk kita sembah. Kemudian yang kedua adalah apa? Kedudukan kita, baik kita akui maupun tidak kita akui, sebagai hamba. Karena keberadaan kita, kelahiran kita, semua berasal dari Allah. Begitu pula kehidupan kita, semua bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan yang ketiga adalah ibadah itu sendiri, yang menjadi ikatan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka perlu kita betul-betul memahami ketiga makna ini. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita tidak dibolehkan beribadah dan menyembah selainnya? Jawabannya, karena seluruh bukti di alam raya bersaksi bahwa tiada pencipta, tiada penguasa, tiada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Imran, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada ilah selain dari Allah. Ini kesaksian Allah. Tiada ilah, tiada Tuhan, melainkan hanya Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Bukan hanya Allah yang bersaksi, tapi para malaikat dan semua orang-orang yang berilmu bersaksi bahwasannya tiada Tuhan melainkan hanya Allah. La ilaha qa'iman bil qist. Mereka juga bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah alam raya dengan penuh keadilan.
La ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan selain dari Dia, yaitu Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa yang dimaksudkan dengan kesaksian Allah, Mas Krisna? Kesaksian Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ayat-ayatnya di langit maupun di bumi. Ayat-ayat Allah, ciptaannya, baik yang terdapat di langit maupun di bumi. Begitu pula ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri setiap manusia. Kalau ada kemungkinan adanya Tuhan selain dari Allah, adanya pencipta atau pengatur selain dari Allah, niscaya alam raya ini akan mengalami kehancuran. Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau seandainya di langit, bumi, ada Tuhan selain Allah, niscaya akan mengalami kehancuran. Tapi keharmonian, keseimbangan, keselarasan, kerjasama seluruh makhluk di alam raya ini menunjukkan bahwasannya pencipta mereka satu. Mustahil adanya pencipta, adanya penguasa, adanya pemerintah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang mempersekutukan Allah dengan selainnya juga sebetulnya mengakui bahwasannya Allah lah satu-satunya pencipta, sedangkan yang lain merupakan penitisan penjelmaan Allah dalam bentuk yang lain. Ini yang tidak diterima oleh apa? Oleh kita kaum muslimin, karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan pada Nabi kita maupun kepada Nabi Isa dan Nabi-Nabi sebelumnya, seluruhnya mengajak kita untuk mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Kalau seandainya ada fenomena yang kita saksikan di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Al-Masih, ya, menyimpang dari hal ini, jawabannya kita kembalikan kepada sejarah dakwah dan ajaran yang diikuti oleh para pengikut Al-Masih sebelum tahun 325. Di mana kita tahu bahwasannya gereja-gereja ya, di Timur Tengah, ya, termasuk juga di Asia, kita temukan, termasuk juga di Mesir, ya, mereka menamakan gereja mereka dengan gereja Rasul. Gereja Rasul. Karena mereka meyakini bahwa Al-Masih itu Rasul. Baru setelah tahun 325 Masehi, ya, tepatnya di Nisya, mereka mengundang para tokoh-tokoh agama, para gerejawan, ya, tahu-tahu mereka mendengarkan pengumuman dari gereja Paulus di Roma, dari Pauline Church, bahwasannya Yesus bukan seorang manusia, tapi sebetulnya dia merupakan penitisan penjelmaan dari Bapa di surga, di samping Roh Kudus. Dan mereka mengatakan tiga ini sama dengan satu. Nah, ini perbedaan antara kita, kaum muslimin, kaum mukminin, ya, dengan mereka-mereka yang mengikuti aliran gereja Paulus, ya, yang meninggalkan ajaran Al-Masih yang sebenarnya sebagaimana yang dijalankan oleh para pengikut beliau sebelum tahun 325. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi dengan ayat-ayat yang di langit dan di bumi. Tidak ada satupun bukti bahwa sebahagian alam ini diciptakan oleh selain Allah. Atau Allah bekerja sama dengan Tuhan-Tuhan yang lain dalam menciptakan alam raya atau dalam memelihara maupun mengemudikannya. Oleh karena itu pada ayat berikutnya dalam surat Al-Imran, Inna dina indallahil Islam, maka pengabdian yang diterima dan diakui oleh Allah, pengabdian dan beribadah kepadanya yang diakui oleh Allah adalah Al-Islam. Islam bukan hanya sekedar nama, seorang mengatakan saya seorang muslim, tapi Islam nama dan di dalamnya terkandung makna yang amat luas, yang artinya penyerahan secara total dan tulus kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah, mengakui bahwa dialah satu-satunya pencipta, penguasa kita, dan kita siap untuk melaksanakan perintah Allah dalam menjalani kehidupan kita sebagaimana yang Allah perintahkan, yaitu ibadah dan pengabdian kepadanya. Jadi yang diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Islam. Oleh karena itu seorang kalau mengaku dirinya sebagai seorang muslim tapi tidak mengislamkan wajahnya, hidupnya kepada Allah, orang semacam ini hanya sekedar mengaku sebagai seorang muslim, tapi Allah tidak akan mengaku dan menerimanya.
Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam sebetulnya maknanya menekankan kepada sikap berserah diri. Baik Anda seorang raja, seorang pembantu raja, sebagai rakyat biasa, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, penguasa, atau Anda katakan sebagai seorang wakil rakyat, apapun kedudukan Anda. Begitu juga Anda seorang ulama, Anda tidak akan diterima, disambut oleh Allah, melainkan bila Anda berserah diri kepada Allah, mempergunakan potensi, amanat, kehidupan yang Allah berikan kepada Anda untuk mengabdi kepadanya. Dan hanya untuk Allah, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Nah, kita jumpai dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengajak kita merenung, yang mengajak kita untuk membuktikan kebenaran dari apa yang ditegaskan Allah dalam Al-Quran, bahwasannya tiada Tuhan selain dari Allah. Oleh karena itu dengan tegas Allah menegaskan ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Tuhannya, bahkan meminta Rasul untuk menggambarkannya di hadapan mereka, Allah turunkan suratul Ikhlas yang singkat dan pendek, tapi di dalamnya terdapat makna yang betul-betul amat luas, jelas menegaskan kepada kita siapa Tuhan kita. Qul, katakan, huwallahu ahad. Yang kalian tanya. Yang huwa ini menunjukkan apa? Yang menjadi bahan pertanyaan pembicaraan di antara mereka. Qul huwallahu ahad, katakan, dialah Allah yang ahad. Bukan hanya wahid tapi ahad. Kalau wahid menunjukkan arti satu tapi bisa berbilang. Tapi kalau ahad menunjukkan arti tunggal, yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Dia merupakan ahad, baik dalam zatnya, ahad juga dalam sifat-sifatnya. Ahad juga dalam apa? Dalam seluruh af'al, perbuatan dan kebijakannya. Tidak sama dengan kebijakan dan perbuatan kita yang tidak lepas dari kebodohan dan hawa nafsu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha suci, yang tidak menyerupai sesuatu dan tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Inilah yang membuat kita tidak dapat menghayalkan, membayangkan dan memberikan Allah yang kita rasakan hanya kebesaran, keagungan yang maha sempurna yang tidak terbatas. Jadi katakan, Qul huwallahu ahad, dialah Allah ahad yang maha esa. Allahus samad, dia yang menjadi tujuan, dambaan, harapan, dan tempat bergantungnya seluruh makhluk. Apa saja yang kita butuhkan dalam hidup ini, apa saja yang kita takuti, jalan keselamatan kita hanya Allah yang maha kuasa untuk memenuhi apa yang kita inginkan, melindungi dari apa yang kita takuti. Sedangkan selain Allah, semua tergantung pada izin Allah. Maka sia-sialah orang yang datang kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabdi, menyembah, dan berharap kepadanya. Tapi sungguh beruntung orang yang menemukan jalan menuju Allah, hanya memohon padanya, bersandar kepadanya, mengikuti petunjuknya. Maka jalan yang akan dilalui adalah jalan yang aman, jalan yang damai, jalan yang betul-betul dinaungi oleh Allah dan rahmatnya. Allahus samad, dia menjadi harapan, dambaan, pegangan, tujuan dari seluruh makhluk. Kalau ada sebahagian yang tidak mau menerima hal ini, maka itu kerugian buat dirinya. Maka dia akan menjalani kehidupan terlepas dari dukungan dan bantuan Allah. Oleh karena itu, untuk mengingatkan akan hakikat ini, Allah mengajarkan kita untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, agar kehidupan kita selalu dengan iringan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tidak menjalani kehidupan sendiri, tapi rahmat Allah selalu mendampingi kita. Adapun mereka yang tidak mau mengakui, yang tidak mau menerima, yang tidak mau menyebut nama Allah, hanya kerugian yang akan ditanggung. Lam yalid, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak pula dilahirkan. Keberadaannya bukan seperti keberadaan kita yang melahirkan dan juga dilahirkan. Kita berasal dari apa? Dari tahapan dan proses-prosesnya yang dialami makhluk hidup.
di mana sesama umat manusia sebetulnya merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula proses dan tahapan penciptaan ini juga ditentukan oleh Allah. Tapi proses dan tahapan ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Kalau dia melahirkan, kekuasaannya akan diwariskan pada anaknya. Kalau dia dilahirkan, maka dia akan mewarisi Tuhan sebelumnya. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun atau sesuatu pun di langit maupun di bumi yang setara, yang serupa dengan dirinya. Ini merupakan hakikat yang ditegaskan Allah dan terbukti sesuai dengan fakta-fakta di langit maupun di bumi. Setelah Allah menegaskan hal ini, Allah memerintahkan kita untuk mengumumkan, menegaskan sebagai baiat kita. Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita menjumpai mereka-mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun latar belakangnya, atau mereka mengajak kita bekerja sama untuk toleransi dalam hal ini. Satu hari mereka katakan menyembah Tuhan kita, satu hari kita menyembah Tuhan mereka, maka jawaban dari Allah, katakan pada mereka, Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang yang kafir dan ingkar. Kenapa dikatakan kafir? Karena mereka menyadari bahwa mereka ciptaan Allah, tapi mereka ternyata menyembah kepada selainnya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, sekali-kali aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Yang aku sembah adalah penciptaku dan pencipta seluruh alam raya dan isinya. Sedangkan yang kalian sembah adalah Tuhan-Tuhan palsu yang kalian ciptakan dengan dasar kebohongan. Wala antum abiduna ma a'bud. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Demikian pula dengan apa yang kalian lakukan. Dengan tata cara ibadah kalian, dengan sembahan kalian, sebetulnya kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kalau kalian mengklaim sebetulnya yang kita sembah sama, berbeda. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian wala ana abidum ma abattum, dan saya juga sekali-kali tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma abud, dan kalian sekali-kali juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini penegasan berulang kali. Oleh karena itu tidak ada tawar-menawar bagi kita yang mengaku Allah sebagai Tuhan kita. Dalam hal ini tidak dapat kita melakukan toleransi untuk mengakui kesalahan-kesalahan penyimpangan mereka-mereka yang menyembah selain Allah. Toleransi yang Allah izinkan adalah lakum dinukum waliyadin. Silahkan kalian jalankan apa yang kalian yakini. Waliyadin, begitu pula saya juga hanya akan menjalani apa-apa yang saya yakini dari kebenaran. Ini toleransi yang dibolehkan oleh Allah. Adapun toleransi mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, mencampur di antara Tuhan yang hak yang menciptakan kita dengan Tuhan-Tuhan yang diciptakan oleh manusia, oleh makhluk, ini merupakan hal yang ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang beriman kepada Allah, beriman, taat dan tunduk dengan pilihannya, sedangkan yang menolak dan ingkar setelah dia mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berbuat aniaya kepada makhluknya, tapi di hari kemudian nanti manusia akan berdiri mempertanggungjawabkan apa-apa yang dipilih dan diperbuat. Apakah dia memilih kebenaran, apakah memilih kebohongan, setiap orang akan menanggung akibat dari apa yang diperbuat. Jadi perlu kita pahami bahwa kita sebagai seorang hamba di saat beribadah kepada Allah, bukan ibadah dengan bertaklid secara membuta. Bukan kita membeo, tapi yang kita lakukan atas dasar kebenaran, bukti-bukti yang tak terbantahkan. Tuhan kita yang menciptakan kita tidak butuh kepada kita, tapi kita, sebagaimana yang telah kita terangkan pada kajian yang lalu, ibadah yang kita lakukan merupakan kebutuhan bagi kita, bukan merupakan beban. Ibadah kita kepada Allah akan membebaskan kita dari perbudakan, akan memberikan rasa aman, tentram,
yang akan betul-betul menjamin perlindungan yang tidak akan pernah sama sekali mengalami kerusakan maupun kehancuran. Segala sesuatu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat kita beribadah kepada Allah, berserah diri kepadanya, bergantung sepenuhnya kepadanya, tidak akan ada sesuatu yang akan membahayakan kita melainkan dengan izin Allah. Begitu kita terlepas dari Allah, kita akan berada dalam ketakutan, kegelisahan, keresahan, kebimbangan, dan kegelapan. Terombang-ambing bagaikan bulu yang tertiup oleh angin. Maka berbahagialah mereka-mereka yang menyandarkan hidupnya dengan penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua surah tadi, Qul huwallahu ahad, menjelaskan hakikat yang gamblang dan jelas yang tak terbantahkan. Sedangkan Qul ya ayyuhal kafirun, itulah merupakan baiat yang harus diucapkan oleh setiap mukmin. Dia bukan memilih ibadah dengan mengikuti hawa nafsunya, disesuaikan dengan seleranya, tapi dia beribadah kepada Allah sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga makna tadi, hamba, yaitu kita dan seluruh makhluk. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya. Di antara kita hubungan begitu jelas sebagai hamba dan ma'bud, yaitu pencipta alam raya dan seluruh isinya. Kemudian untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai, jalan satu-satunya hanya dengan jalan beribadah kepadanya. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah wasilah menuju Allah. Kita sebagai hamba di saat ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan apa-apa yang Allah ridhai, dengan sendirinya ibadah merupakan jalan yang tepat, yang terbaik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Maka mari bersama-sama ikhwan akhwat kita menyesuaikan ucapan kita, perbuatan kita, perlakuan kita pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, umat kita, baik kita sebagai seorang pemimpin atau rakyat biasa, sebagai seorang yang diberikan amanat kekayaan atau kedudukan, atau sebagai orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kekurangan. Sebagai hamba, jalan yang paling aman baginya hanya dengan kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya. Saya yakin bila betul-betul setiap orang menyadari hal ini, baik dia seorang pemimpin di atas, sebagai seorang penguasa, pengusaha, ataupun sebagai rakyat jelata, tidak mungkin mereka akan melakukan kerusakan. Nah, rusaknya negeri kita, rusaknya bangsa kita, rusaknya para pemimpin kita, begitu pula ulama-ulama dan rakyat kita, karena mereka tidak menyadari bahwa kehidupan mereka sebenarnya merupakan ladang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, saya tidak akan berpanjang lebar dalam hal ini. Setelah kita sama-sama mendengarkan ayat Allah yang membuktikan di hadapan kita bahwa Allah merupakan satu-satunya Tuhan, penguasa, pemerintah di alam raya dan seluruh isinya, bukan hanya di bumi ini, tapi di seluruh alam raya dan isinya. Dia juga yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas kita, maka sewajib kita sebagai hamba untuk mengabdi kepadanya. Lalu mengabdi kepadanya dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah kepadanya, baik ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan melalui Rasul-Nya, itu yang dikenal dengan ibadah-ibadah ritual, atau ibadah dengan melakukan kebaikan, menjalankan tugas kita sesuai dengan amanat yang Allah berikan kepada kita. Setiap orang bertanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap orang ini mempunyai amanat dan tanggung jawab, dan kelak dia akan ditanya. Jadi apa saja yang kita terima sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bertanggungjawabkan, baik itu amanat kekayaan, kesehatan, kedudukan, harta, istri, anak, semua ini merupakan amanat. Maka mari bersama-sama kita betul-betul mencelupkan diri kita dalam pengabdian dan ibadah kepada Allah, semua demi keselamatan kita semua. Dan ini kalau bisa kita sosialisasikan di antara umat, insya Allah
tidak akan lagi ada pertentangan. Tidak lagi akan terbangun fanatisme terhadap kelompok maupun golongan saling menyerang satu dengan lainnya, karena ini sebetulnya merupakan jalan-jalan yang diajarkan oleh syaitan. Sebagaimana firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, yaitu berserah diri kepadanya, mengabdi kepadanya. Fattabi'u, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bermacam-macam, yang bercerai-berai, yang mencerai-beraikan kalian. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan yang bermacam-macam yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah berikan pada kalian agar kalian bertakwa. Kalau kita menerima wasiat ini bertakwa pada Allah, maka hidup kita akan damai. Rahmat keberkahan akan turun pada kita, dan Allah tidak akan membiarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas kita dan mempermainkan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat betul-betul menjadi bekal yang baik. Saya sampaikan untuk menjalankan amanat Allah, bukan untuk memberikan tekanan. Tapi justru ini merupakan kabar gembira bagi mereka-mereka yang memiliki kalbu, mau mendengar apa-apa yang Allah terangkan dalam ayat-ayatnya. Demikian pula petunjuk yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka sebagai penutup, mari bersama-sama kita ucapkan Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein. Baik, demikian tadi renungan di bawah naungan Al-Quran dengan tema di seputar ibadah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Jadi ibadah tidak hanya sholat, puasa, tapi juga berbagai macam kebaikan asal dalam keridhaan Allah. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian juga Anis Muali. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.